Era Sengoku, era yang dimulai dari tahun 1467 sampai 1568 ini merupakan era brutal, di mana para penguasa serta jenderal perang di Jepang saling berperang satu sama lain untuk memperebutkan kekuasaan. Walau era ini penuh dengan pertarungan, di satu sisi, era ini juga melahirkan seorang pemimpin yang kisahnya kelak akan berlanjut hingga era Azuchi Momoyama. Di sebuah keluarga petani miskin di desa Nakamura, Provinsi Owari, tinggallah seorang anak bernama Toyotomi Hideyoshi. Anak itu memiliki wajah yang jelek dan ukuran tubuh yang kecil, sehingga membuat orang-orang mengejeknya monyet. Saru, saru. Saru naka sasawanai de achi de asobou yo. Sepanjang masa kecilnya yang serba kekurangan, Hideyoshi tetap menjalankan hari-harinya dengan ceria tanpa berkecil hati. Ketika anak seumurannya hanya tahu bermain, ia sudah memiliki cita-cita menjadi seorang samurai seperti almarhum ayahnya. Bagi Hideyoshi, samurai bukan hanya terlihat gagah, namun juga menjadi cara membahagiakan dan mengangkat harkat keluarganya yang sering diremehkan orang. Namun, ibunya tidak merestui keinginannya itu, karena takut Hideyoshi berakhir seperti suaminya yang menjadi cacat karena perang. Ayahnya yang cacat membuat ibu Hideyoshi harus bekerja keras demi keluarga. Sampai suatu hari, setelah ayahnya meninggal, ibunya menikah kembali. Namun ternyata sang ayah tiri ringan tangan dan sering menyiksa Hideyoshi, ibunya, dan kakak perempuannya. Menyaksikan hal ini, Hideyoshi semakin berambisi untuk membanggakan ibunya. Inilah awal kisah From Zero to Hero dari tokoh Toyotomi Hideyoshi. Seorang bocah kecil yang kelak menjadi pemimpin yang terkenal akan kecerdasannya dan berhasil mempersatukan Jepang. Sejak kecil, Hideyoshi terkenal dengan kenakalannya. Ia selalu tertarik pada hal-hal yang baru dilihatnya. Rasa ingin tahunya yang besar selalu sukses memicu ulah isengnya. Orang tuanya melihat Hideyoshi sebagai anak yang jahil dan sulit dikendalikan. Ketika berusia 9 tahun, Hideyoshi dikirim ke kuil oleh ibu dan bibinya dengan harapan ia menjadi lebih baik. Kitto saru no shiwaza da. そうだ。他のガキたちがこんなことするわけない。 Hideyoshi kemudian dihukum dengan diikat pada sebuah pilar besar di kuil. Matanya tertuju pada pecahan pendupaan yang melukiskan pemandangan pegunungan, jembatan batu, kapal, dan orang-orang dengan pakaian yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Melihat pemandangan itu, rasa ingin tahu dan daya khayalnya muncul dan membuat ia tak merasakan hukumannya. それはどこの国だろう。中国。そう、きっと中国だ。 Melihat Hideyoshi seakan tak jerah, para biksu kemudian menyerah dan mengembalikan Hideyoshi kembali pada bibinya. Tetapi, bibinya Oetsu pun angkat tangan dan berniat menyerahkan Hideyoshi kembali kepada ibunya. Dalam perjalanan pulang, Hideyoshi dan bibinya bertemu dengan Sutejiro, seorang saudagar tembikar yang tak lain adalah orang yang mempersembahkan pendupaan yang dipecahkan Hideyoshi di kuil. 民国？おばさん、民国はどこにありますか？それは中国の別名よ。じゃあ、その絵画は中国の絵画に間違いない。どこにありますか？どれくらいの広さ？侍と砦、そして戦いはあるのだろうか？ Jengkel, Oetsu malah menyuruhnya diam saja. Setelah berhenti bertanya, Hideyoshi pun memandang langit. Dilihatnya beberapa burung bangau yang terbang, mirip sekali dengan burung yang ia lihat di lukisan di pendupaan. Namun, pakaian orang-orang yang di lukisan berbeda dengan orang-orang di Owari. Kapal-kapalnya pun juga. 尾張から中国までよく飛べるな。多分、国の境界が知らないからかな。世界ってすごく広いな。他国に行きたい。 Dalam keterbatasan kondisi keluarganya yang miskin dan wajahnya yang unik, Hideyoshi membangun angan-angan ingin menjelajahi dunia luar yang nampak begitu mengasyikan. Setelah diusir dari kuil, ia terus dipekerjakan di berbagai tempat. Namun, ia tidak pernah bertahan lama. Ketika ia berusia 14 tahun, Hideyoshi bekerja pada kediaman Sutejiro, sang saudagar tembikar. Pada malam tahun baru, Sutejiro mengadakan pesta minum teh dan mengundang banyak tamu.
Malam setelah acara selesai, semua orang merasa penat dan segera tidur. Namun, gudang yang pengap dan banyak nyamuk membuat Hideyoshi masih terjaga. Nan no oto da? お茶会はもうとっくに終わっているはずなんだけど、まだ帰っていない客はいるのか? Rupanya, orang tersebut adalah Tenzo, salah satu tamu yang hadir pada acara minum teh. Mata Tenzo mengamati sekelilingnya dengan tajam seperti elang. Hideyoshi langsung mengetahui bahwa Tenzo tidak akan segan menebas siapapun yang menghalanginya. Dari tempat persembunyiannya, Hideyoshi melihat Tenzo menuju gerbang untuk menghampiri anak buahnya yang berniat mendobrak pintu gerbang tersebut. Seketika darahnya menggelora, Hideyoshi tidak lagi berpikir panjang dan tidak lagi mempedulikan keselamatannya sendiri. Oi, anta. Tenzo yang hendak membuka gerbang untuk anak buahnya tersentak ketika menyadari Hideyoshi berdiri di belakangnya. Melihat Hideyoshi, ia kebingungan. Bagaimana bisa ia ditegur oleh seorang bocah bertampang seperti monyet? Terlebih, Hideyoshi menatapnya dengan tatapan aneh. 誰だガキ？あんた泥棒でしょ? この家の金目のものを狙っているでしょ? 邪魔しやがって。死にたくないならさっさと消え失せろ。はあ、親切に声をかけているのに。言っとくけど、この家はすでに囲まれている。主が雇った侍の方々にね。それを知って、この門を開けた瞬間、連中もあんたも生きて帰れるとでも思う？一応忠告したからな。どういうことだ？なぜお前の言葉を信じないといけないんだ？ Hideyoshi menawarkan diri untuk mengambil barang yang diinginkan Tenzo, yaitu guci Akai yang berharga. Setelah bernegosiasi, Tenzo pun menerima tawarannya. Hideyoshi yang melihat rencananya berhasil, segera melaporkan kejadian tersebut kepada Sutejiro. Berkat kecepatan Hideyoshi dalam bertindak, hari itu berakhir tanpa adanya pertumpahan darah. Namun, kecerdikan saja tidak cukup bagi Hideyoshi untuk diterima oleh orang-orang di kediaman Sutejiro. Ternyata, Sutejiro merasa dirugikan karena guci yang diserahkan kepada perampok Tenzo. Pada akhirnya, Hideyoshi diberhentikan sebagai pelayan dan diberikan 2 takar garam sebagai gajinya selama bekerja di situ. Hideyoshi memutuskan untuk segera berkelana mencari samurai terkenal sebagai tuannya, dengan harapan dapat menjadi samurai yang hebat yang dapat membahagiakan ibu dan kakaknya di kemudian hari. Melihat tekadnya yang sudah bulat, akhirnya sang ibu pun merestuinya dan memberikan pedang berkarat di gudang kepadanya. Sebelum ia pergi, Hideyoshi memberikan 2 takar garam yang ia dapat kepada mereka. Suatu malam, ketika Hideyoshi sedang tidur di perahu yang ada di tepi sungai Yahagi, ia dibangunkan oleh Hachisuka Koroku, seorang kepala samurai dari desa Kaito. Pembawaan Hideyoshi berhasil menarik perhatian Koroku. Alhasil Hideyoshi pun ditawari pekerjaan oleh Koroku. ガキ、俺のところで働いたらどうだ？変な人と喋るなと母さんに言われた。仕事を与えたんだぞ。さあ、僕の夢は侍に使えることだけれど、僕にとって大事なのはただ侍だけじゃなく、正しい侍を選ぶこと。 Koroku yang merasa jawaban Hideyoshi menarik, menawarkan Hideyoshi untuk bekerja di bawahnya. Di sana, Hideyoshi selalu melaksanakan tugasnya dengan maksimal, sehingga membuat Koroku puas. Maka dari itu, Koroku memberikan Hideyoshi tugas tambahan khusus yang hanya diberikan kepada orang yang Koroku percaya saja, yaitu tugas berjaga. Hideyoshi bekerja tanpa mengeluh, karena ia dapat menemukan kesenangan dalam setiap pekerjaannya. Ia melihat bahwa setiap tugas yang diberikan adalah sebagai persiapannya untuk ia ke tahap berikutnya. Hideyoshi yakin bahwa dengan begitu, suatu hari ia akan dapat mewujudkan ambisi-ambisinya. Ia berpikir untuk menjadi samurai ternama, ia tidak memiliki keturunan yang baik, pendidikan, uang, dan kekuasaan. Kecerdasannya pun rata-rata, karena itu ia mengandalkan kesetiaan. Itulah satu-satunya cara yang terlintas di pikirannya. Hideyoshi kemudian berpikir kepada dirinya sendiri. 正式に教育を受けていない。金も権力もないけど、
僕は主に忠実する有名な侍になる夢を叶えるためにはその方法しかないから。 Setelah lama mengabdi pada Koroku, Hideyoshi memutuskan untuk kembali berkelana, dan akhirnya ia bekerja di kediaman Kahei. 根っこかぶり野郎め。どうせ主様が見てる時だけ仕事をしてるだろう。は、そうだ。僕たちはダラダラした人に見えるじゃないか。えら、そうな人。 Suatu hari, ia dihukum keras karena ia lancang tidak mengikuti pelatihan bela diri. Padahal, pelatihan bela diri tersebut merupakan salah satu peraturan keluarga yang wajib diikuti. Ketika ditanya, Hideyoshi menjawab, 上手になるまで剣術や槍術を練習すると人生が終わってしまう。それを知るだけで十分だと思う。人生は一度しかないから、やりたいこともまだたくさんある。 Malamnya, Hideyoshi dipanggil secara rahasia oleh Kahei. 訓練に参加していない罰ですか。いや、そんなことはしない。お前は賢い人だからな。ここで終わってしまうのは残念だと思っている。お前に遠い村へ行け。とにも下すふりをする。行け。そして戻るな。 Sebagai tanda perpisahan, Kahei memberinya uang untuk Hideyoshi berkelana. Hideyoshi kemudian melemparkan uang yang ia dapat dari Kahei ke pekarangan rumahnya untuk digunakan keluarganya memenuhi kebutuhan sehari-hari. 侍になって母さんと姉さんを幸せにするための夢はまだ叶えていない。今はまだ家族に会えない。 Suatu hari, Hideyoshi menemukan Nobunaga sedang berlatih militer di sebuah sungai. Meskipun Nobunaga merupakan pewaris sah dari keluarga Oda, tetapi orang-orang melihat ia sebagai pemimpin yang tidak becus dan pemalas. Hal ini dikarenakan Nobunaga menganggap waktunya sebagai pemimpin belum tiba. Jadi, ia dapat bersantai-santai. Namun, ketika Hideyoshi melihat langsung Nobunaga berlatih simulasi perang-perangan bersama anak buahnya, ia dapat melihat kepemimpinan perang yang penuh strategi dari dalam diri Nobunaga. Maka, ia bertekad untuk bekerja di bawah Nobunaga, sehingga ia menunggu Nobunaga di jalur pulangnya. 今しかない。貴様、何者だ。なぜ邪魔をしている。申し訳ございません。ですが、この方法しか浮かべておりません。どうか、私をお使いとして雇ってください。信長様。 Para pengawal Nobunaga tertawa merendahkan Hideyoshi. ははは、雇ってほしいだと何の特技があって、この俺が雇わないといけないんだ。特技はありません。ですが、お使いになるためなら、命も惜しくない。どうか、私を雇ってください。 Melihat kesungguhan dan ketulusan Hideyoshi, Nobunaga menjadi penasaran orang seperti apakah dia, maka ia mencoba untuk memperkerjakannya. いいだろう。ついてくるがよい。 Hideyoshi kemudian mengikuti barisan Nobunaga dan berbaris di paling belakang. Nobunaga memperkerjakannya menjadi seorang pembawa sandal. Sejak saat itu, Nobunaga menamainya Kinoshita Tokichiro. Perjuangan Hideyoshi menjadi samurai akhirnya tercapai. Nobunaga memindah tugaskan Hideyoshi ke dapur. Sebagai seorang samurai, bertugas di dapur adalah hal yang memalukan dan dianggap rendah karena tidak dapat menonjolkan kemampuan pedang dan tombaknya. 理由はお前が間違いをしたからではなく、厨房も重要だからお前をここに移るんだ。かしこまりました。 Hideyoshi tidak berkecil hati atas posisi yang kini diterimanya. Setelah ditugaskan di dapur, Hideyoshi mulai mengamati keadaan dapur yang gelap, lembab, kotor, dan tidak ada sinar matahari yang masuk, sehingga dapur menjadi bau dan pengap. Setelah memperhatikan kekurangan tersebut, Hideyoshi merasa tidak nyaman dengan keadaan dapur. すごい匂いだ。当たり前だ。空気の流通が悪い挙句、火の明かりすら入らないからな。 Hideyoshi mulai memeriksa jumlah dan kualitas persediaan bahan makanan agar dapat memberikan terbaik bagi kerajaan, yaitu makanan sehat. 提供される食べ物が高品質でない場合、それは部下の働きに影響を及ぼし、王国が弱化されかねない。一方、王国が他の州の手に渡った場合、他の州には
独自の食料供給者がいるため、あなた方の収入も失われます。あの少年の言う通りだ。よし、これからは利益よりも売っている食材の品質に気をつける。Banyak komentar keji dan fitnah dilontarkan kepada Hideyoshi ketika ia bertugas di dapur. Namun, ia tidak menghiraukan tanggapan mereka dan tetap fokus dalam melaksanakan tugasnya. 偉そうに。 Mewakuna Sarume! Di dapur, terdapat kepala juru masak yang sangat tua dan ramah. Hideyoshi selalu meminta pendapat dan bertanya kepada sang juru masak karena dia sangat menghormati beliau. じいさん、こんな暗いところで働いて大丈夫ですか？少年、私は大丈夫に見えるのか？そうだよ、少年。この厨房は長い歴史を持っている。ここの従業員はとっても熱心でね。君が彼らと協力できることを願っているよ。じいさん、僕、時次郎じゃありません。時次郎はあっちですよ。おや、すまない。暗いから見えないのじゃ。Hideyoshi yang telah mengetahui masalah tersebut akhirnya berniat untuk melakukan perubahan besar, yakni melakukan renovasi pada dapur. Setelah usulan renovasi dapur disetujui oleh kepala juru masak dan Nobunaga, Hideyoshi memberikan tugas kepada para pekerja. 日の光が厨房に入れるよう大きな窓を作ってくれ。そして厨房にある調理器具をすべてきれいに洗ってくれ。は。Sejak renovasi, udara di dapur menjadi lebih segar karena terdapat jendela besar. Pekerja juga tak perlu lagi menggunakan lilin karena cahaya dari luar sangat membantu penerangan. Selain itu, para pekerja juga menjadi lebih giat dalam menjaga kebersihan. Semua pihak kerajaan pun merasa senang dengan perubahan baik yang dilakukan Hideyoshi. Nanja, koko ni ita no kai? ようやく見えるようになったな、じいさん。 Inisiatif yang dilakukan Hideyoshi membuat perubahan yang sangat baik bagi orang-orang di sekitarnya. Meskipun banyak orang yang meremehkan dan merendahkannya, ia tidak pernah berhenti maupun putus asa setelah bertekad untuk melakukan suatu pekerjaan. Ia selalu mengerjakan tugasnya dengan sepenuh hati dan semaksimal mungkin. Hideyoshi memang bukan orang yang terlahir spesial, namun dengan kegigihan dan kecerdikannya dalam mengerjakan sesuatu, ia dapat mencapai tujuan sesuai target dengan memuaskan.